warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Ardiansyah dengan NIM 050204244037. Saya dari kelas Satian 3B. Pada kesempatan ini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Hadis Hukum Tata Negara. Saya akan membahas isu aktual tentang pemindahan atau pembangunan ibu kota negara, atau bisa kita sebut IKN. Pembangunan IKN adalah proyek besar dalam sejarah Indonesia setelah reformasi. Tujuannya adalah pemerataan pembangunan, mengurangi beban Jakarta, dan menciptakan pusat pemerintahan baru yang modern dan berkelanjutan. Namun proyek besar ini juga menimbulkan beberapa pertanyaan publik seperti bagaimana amanah kekuasaan dijalankan, apakah keadilan sosial terjaga, apakah anggarannya tepat sasaran, dan bagaimana dampak kepada masyarakat lokal. Untuk itu saya akan menganalisis IKN melalui hadis-hadis yang membahas tentang amanah, keadilan, musyawarah, serta larangan pemborosan dalam pemerintahan. Hadis yang pertama adalah hadis tentang amanah kepemimpinan yang berbunyi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Artinya setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, bisa kita korelasikan terhadap isu aktual ini adalah pemindahan ibu kota adalah amanah besar. Setiap keputusan tentang lokasi, pendanaan, relokasi ASN, hingga dampaknya bagi masyarakat lokal harus dapat dipertanggungjawabkan. Hadis ini menegaskan bahwa pemimpin tidak hanya memikirkan keberhasilan suatu proyek, tetapi juga dampak jangka panjang dan kemaslahatan untuk rakyat itu sendiri. Nah, yang kedua adalah hadis larangan menyulitkan rakyat yang berbunyi Allahumma man waliya min amri ummati syai'an wasakho alaihim faskhuf alaih, yang artinya, ya Allah, siapa yang mengurus urusan umatku lalu ia menyulitkan mereka, maka susahkanlah ia. Analisis atau korelasi terhadap isu ini adalah pembangunan IKN tidak boleh menyulitkan rakyat, baik masyarakat lokal di Kalimantan, ASN yang direlokasi, maupun rakyat Indonesia yang membiayai anggarannya melalui pajak tersebut. Jika kebijakan ini menimbulkan tekanan ekonomi atau ketidakadilan, maka hadis ini menjadi peringatan moral. Lalu yang ketiga, hadis tentang keadilan dalam kepemimpinan yang berbunyi innal muhsidna indallahi ala manabir min nur. Artinya, para pemimpin yang adil berada di atas mimbar-mimbar cahaya di sisi Allah. Korelasi terhadap isu ini adalah di mana keadilan dalam pembangunan IKN mencakup keadilan distribusi anggaran antara Jawa dan wilayah lain, keadilan terhadap masyarakat adat dan pemilik lahan, keadilan bagi ASN yang dipindahkan, serta keadilan lingkungan untuk generasi yang mendatang. Jika proyek ini dirancang dan dijalankan secara adil, maka ia sesuai dengan hadis tersebut. Namun jika tidak, pastinya hadis tersebut akan memberikan pesan moral terhadap mereka yang menjalankan atau berada di dalam kebijakan-kebijakan ini. Lalu yang keempat, hadis tentang manfaat publik yang berbunyi khairun nasi anfa'uhum linnas. Hadis riwayat Ahmad. Artinya, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Analisis atau korelasi terhadap isu ini adalah IKN harus memberikan manfaat luas seperti pemerataan ekonomi, menciptakan pusat pemerintahan yang lebih efisien, mengurangi ketimpangan pembangunan antara wilayah timur atau wilayah barat dan timur. Lalu yang terakhir, membuka peluang kerja bagi
masyarakat Kalimantan terdahulu ya. Maksud saya itu membuka peluang kerja terhadap atau bagi masyarakat Kalimantan yang didahulukan. Jika manfaatnya hanya dirasakan oleh elit atau beberapa pihak tertentu, maka tujuan hadis ini belum tercapai. Lalu yang kelima, hadis larangan berlebihan, israf, yang berbunyi kulu washrabu walbasu watasqadu watasdahu fi ghairi israfin wala makhillah. Artinya, maka minumlah, berpakaianlah, dan bersedekahlah tanpa berlebihan dan tanpa kesombongan. Analisis atau korelasi hadis ini terhadap isu yang saya ambil adalah hadis ini mengingatkan agar pembangunan IKN menjadi proyek yang tidak berlebihan atau pemborosan anggaran. Kebijakan besar harus mempertimbangkan kondisi ekonomi negara, utang, dan kebutuhan rakyat yang mendesak. Lalu kita menuju hadis yang ke-6, yaitu hadis tentang musyawarah dalam kebijakan publik, yang berbunyi ma khaba man istikhara wala nadima man istishara. Artinya, tidak akan merugi orang yang beristikharah dan tidak akan menyesal orang yang bermusyawarah. Analisis atau korelasi terhadap isu ini adalah pemindahan ibu kota harus dilakukan dengan prinsip partisipasi, yaitu melibatkan ahli tata kota, mendengar suara masyarakat lokal, konsultasi publik, serta transparansi pemerintah. Hadis ini mendukung prinsip demokrasi deliberatif dalam pembangunan yang kita tahu sangat susah sekali untuk kita terapkan pada negara kita sendiri itu. Lalu yang terakhir kita akan menuju ke kesimpulan. Sebagai penutup, pembangunan IKN bukan sekedar proyek fisik, tetapi juga ujian besar bagi amanah, keadilan, transparansi, dan keberpihakan kepada rakyat. Sebagaimana dalam hadis-hadis Nabi, jika dilakukan dengan keadilan dan kemaslahatan, IKN dapat menjadi simbol kemajuan negara. Namun jika dijalankan secara tidak amanah, IKN berpotensi menimbulkan ketimpangan dan masalah baru yang akan menjadi tantangan lagi untuk bangsa Indonesia. Nah, mungkin sekian pembahasan dari saya untuk pemenuhan ujian akhir semester pada mata kuliah Hadis Hukum Tata Negara. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Ivan Ardiansyah pamit undur diri serta mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk dosen pengampu selama 1 semester ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.